Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi ya anak-anak, meskipun kita ada di jam-jam rawan, yaitu jam-jam terakhir. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Ananda Heri Siswanto selaku ketuanya bisa memimpin doa. Yuk siap, mari kita mulai berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni 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 fahma. fahma. Amin. Ya, Amin. Bu Guru. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Oke, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ayu Imana ada ya? Oke. Ibu. Hari ini anak-anakku sekalian kita akan membahas mengenai tentang makna atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, namun sebelum itu Ibu akan memperkenalkan dulu apa tujuan kita mempelajari makna atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, eh, bisa ditampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan untuk Ananda Diana Putri bisa minta tolong untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dengan bahasa sendiri. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu punya pertanyaan yang mana pertanyaannya itu adalah apa yang dimaksud dengan umat yang moderat atau umat wasaton? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ya? Bu. Tak Belum, tahu, Bu, belum Oke, tahu. ya memang karena ini masih belum dijelaskan, Ibu akan jelaskan, oke? Biar kalian tahu apa yang dimaksud dengan umat yang moderat atau umat wasaton. Umat wasaton ini adalah salah satu dari kata Quran Surat Al-Baqarah. Nah, supaya kita bisa memahami lebih dalam umatan wasaton itu, nah yuk kita harus tahu dulu bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ini ya. Ini adalah bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kita bisa baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika Wakadzalika ja'alnakum ja'alna Ummatan ummatan wasatan wasatan litakunu litakunu syuhada'a syuhada'a 'alan nas 'alan nasi wa wa yakuna yakuna ar-rasulu rasulu 'alaikum 'alaikum syahida. syahida. Oke, terima kasih anak-anak ya. Selanjutnya untuk kita lebih memahami umatan wasaton juga, kita harus tahu makna semua dari Quran Surat Al-Baqarah. Silakan untuk Ananda Ayu bisa membacakan makna dari Quran Surat Al-Baqarah. Makna Quran Surat Al-Baqarah yaitu, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya selain agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang terbaik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ananda Ayu. Jadi di sini ya.
isi kandungan dari makna Quran surat Al-Baqarah seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwasannya umatan wasoton itu ada di salah satu kata Quran surat Al-Baqarah yang mana artinya umatan wasaton ini adalah umat pertengahan ya. Jelas ya anak-anak, kalian bisa amati isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah itu. Next, ini ya, umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bersifat wasat atau moderat, sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat yang moderat. Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Bisa minta tolong Ibu bacakan Ananda Rosanti? Iya, Bu. Oke. Nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam tafsir lengkap Kemenak pada Quran Kemenak Inward ada dua sifat yang digambarkan melekat pada umatan wasaton. Satu, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Dua, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Sudah, Bu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwasannya umatan wasaton itu di gambaran Quran surat Al-Baqarah itu digambarkan adalah umat yang berlaku adil dan umat yang berada di posisi tengah-tengah antara orang-orang yang mementingkan duniaan dan kehidupan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Oke, next. Di sini bagaimana penerapan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari ya? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya umatan wasaton itu digambarkan sebagai umat yang adil dan umat yang berada di posisi tengah-tengah atau bisa disebut juga dengan umat yang moderat. Nah, bagaimana cara penerapan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, itu Ananda Latifa bisa dibacakan ya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu hmm, nice. Oke, terima kasih Ananda Latifa. Selanjutnya yaitu eh, yang kedua yaitu penerapan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari yang umat yang moderat. Ibu bisa minta tolong kepada Ani Nurul Isnaini, bagaimana caranya? Penerapan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk umat yang adil, misalnya memberikan kesempatan lebih dulu kepada orang yang datang lebih awal, memilih pengurus OSIS karena kemampuannya, atau menetapkan juara lomba berdasarkan raihan nilai tertinggi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok. Diana Putri untuk menjadi ketua kelompoknya. Kelompok satu yaitu tugasnya membuat peta konsep tentang isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah. Kelompok dua tugasnya yaitu menyimpulkan nilai moderasi dalam Islam dan memberikan contoh aplikasinya. Kelompok tiga membuat poster atau video pendek tentang penerapan moderasi di sekolah. Untuk kelompok dua, Ibu minta yang menjadi ketuanya itu dari Ananda Latifa. Untuk kelompok tiga, Ibu minta ketua kelompoknya yaitu Hasanuddin. Terima kasih. Ibu kasih waktu eh, sekitar 20 menit untuk mengerjakannya. Udah, Bu. Baiklah, anak-anak, Itu. sudah semua? Oke. Kalau sudah sebelum kelompok satu, kelompok dua, ataupun kelompok tiga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kita ice breaking dulu yuk. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Eh, Semangat. Nah,
Semangat. Ya, Semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Harus semangat ya anak-anak ya. Meskipun kita di jam-jam terakhir. Oke. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok satu yang sudah Ibu minta menjadi ketuanya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok satu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok dua. Sudah, Bu. udah Bu. Oke, next. Selanjutnya kelompok tiga. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok satu dan kelompok sampai kelompok tiga. Oke, anak-anak sekalian ya. Sedikit Ibu menambahi dari presentasi eh, ketiga kelompok tadi. eh, Meskipun ya anak-anak sekalian di sekolah kita itu ada minoritas eh, teman kita yang beragama Kristen, itu kita harus memperlakukan sama, tidak boleh membeda-bedakan seperti yang sudah diajarkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kita harus menjadi umat pertengahan. Umat pertengahan itu adalah umat yang adil dan umat yang moderat ya. Terus Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya? ada Bu. Sudah Bu. O- Oke. Nah, Paham. selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran. Nah, Ibu dalam refleksi pembelajaran ini Ibu tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan Bu. boleh, Bu. Menyenangkan. Oke, Kan, Bu. alhamdulillah ya. Tanya Nya- dulu Bu, belum Bu. Oh, Moderasi itu kalau kita kelas 1 Bu ya, kelas 7 ini Bu. Kalau ada temannya yang usil, itu kita apakah boleh melawan Bu? Apa itu bagian dari moderasi Bu? Moderasi itu apakah hanya sekedar orang yang beragama, antar beragama, atau dalam beragama Bu? Mohon penjelasannya Ibu. oh, di sini moderasi beragama kalau eh, kita berpatokan kepada Quran Surat Al-Baqarah, di situ ya dijelaskan umatan wasaton itu kan ada dua, ada umat yang adil dan juga umat yang moderat. Ya, umatan wasato di kalimat Quran Surat Al-Baqarah yang mana artinya adalah umat pertengahan. Kalau tidak artikan dalam tafsir lengkap Kemenak ya, itu umatan wasaton itu digambarkan yang pertama sebagai umat yang berlaku adil, yang kedua digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhiratnya saja. Kalau kita Kalau ya, ada yang dolim gimana Bu? Apakah kita tetap diem aja Bu? Kalau ada ngadepi orang yang dolim di sekitar kita, itu gimana eh, reaksi kita berdasarkan moderasi itu Ibu? pertama sabar, yang kedua cukup didoakan karena doanya orang-orang terdolimi itu cepat terkabul. Kalau kita dibully Bu, gimana Bu? Apakah kita boleh melawan Ibu? Ini kan bagian dari eh, apakah itu juga bagian dari moderasi Ibu? Mohon maaf Ibu, mohon penjelasannya Nggih. supaya kita tambah baik sama teman-teman. Kadang itu loh Bu, Hasan itu kadang usil Bu. Iya, saya diam-diam aja tetap dibully. Boleh nggak Bu, saya mukul Hasan Bu? Oh, tidak Ya, Pak boleh Hanif ya. tuh lagi. Nah, kalau sudah keterlaluan, nah sekarang itu kan Iya Bu, Hanif itu juga pembelajar, Bu. Itu Iya, kadang itu Bu. Ya, sekarang itu Sepatu itu juga saya ya. disingitkan itu Bu. Ya Bu, Hanif Sepatu itu saya nakal. disingit. Pak Tahu ngatain saya itu Bu. baik-baik, oke oke. Ya, kita tidak boleh membalasnya dengan memukul. Nah, kita di sekolah kita kan sudah ada aturan dilarang kelas membuli. Nah, kalau ada yang melanggar seperti itu, kita laporkan ke Bapak Ibu guru saja di kantor yang sekiranya menurut kalian bisa mengatasi seperti itu. Nah, kalau masih terulang kembali ya, sampaikan lagi biar ditindak lanjut
kepada kedua orang tuanya. Ya, Ya, Bu. Bu, Mantap, Bu. Sudah, Masih Bu. tanya, iya. Bu. Cukup. Saya masih boleh tanya, Bu. Moderasi beragama itu apa sama dengan toleransi ya, Bu ya? Ya, moderasi Sama. beragama Oke. itu sama Oke, dengan gini Bu, toleransi menghargai. apa kita kan hidup berdampingan dengan agama lain. Sebentar lagi itu tanggal 25 Desember itu ada Natal, Bu. Lah, secara agama kita itu, saya kan Islam ya Bu Muslim. Iya, Boleh enggak Bu saya mengucapkan selamat Natal? Itu masuk toleransi apa enggak ya Bu ya? ya eh, boleh, tapi kita tidak boleh mengikut merayakannya. Oh, katanya kalau ngucapin selamat Natal itu sama dengan merayakan, ngucapin selamat. Gimana pas Bu ya? Saya ngucapin. Oh, tidak, kalau cuma sekedar selamat Natal gitu, kan tidak apa-apa kan? Iya, Bu. Soalnya saya ya Bu ya, lihat di TV. Kata Gus Miftah boleh Bu. Kata Abdul Somad tidak boleh Bu. Jadi saya ambigu Bu. Mau ikut yang mana Bu ya? Kalau menurut sampean, Ibu Ya, bagaimana ya? saya sesuai dengan keyakinannya Ananda saja sudah. Oh gitu duh. Mau ikut yang mana Kan, saya? tapi kalau menurut ibu, kalau kita cuma hanya mengucapkan selamat Natal, itu ya tidak apa-apa. Ya, Oh, yang Dalam oh rangka gitu. pen- menghormati, Bu ya. iya, dalam rangka Menghormati antar menghormati beragama, Bu ya. atau Iya, iya. menghargai, ya. Akan Iya, iya. tetapi kita tidak boleh ikut merayakannya seperti itu, ya. Merayakan dalam arti meyakini bahwa Yesus itu Nabi Isa, Bu ya. Gitu Iya, ya. Oh betul. begitu ya Bu Oke. ya. Ya Ya, boleh deh Bu. terima Iya. kasih, Bu. Ya, Ya, oke. makasih. Terima kasih Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman kita kita yang sudah semua. bertanya. Terima Oke, kasih, terima Bu. kasih ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pesan moral dari pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah jadilah bermanfaat tanpa memandang perbedaan. Ya, khairun nasi amfa'uhum linnas. Baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu berdoa seperti biasa ya. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa Astaghfiruka atubu ilaik. wa ilaik. atubu ilaik. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma shalli ala wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Wabarakatuh. wa Mari. sallim.